Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma rosemary dan bawang putih dari daging domba panggang yang baru saja keluar dari oven seharusnya mengisi ruang makan dengan kehangatan. Gelas kristal berkilauan di bawah cahaya lampu gantung yang mewah, memantulkan bayangan pada sendok garpu perak yang tertata rapi di atas taplak meja linen berwarna krem. Semua tampak sempurna. Sebuah potret keluarga kaya raya yang sedang menikmati makan malam yang hikmat. Namun, di balik fasad kemewahan itu, udara terasa berat, dingin, dan sesak, seolah kebahagiaan itu sendiri enggan untuk masuk. Di kepala meja, Bayu Santoso duduk dengan punggung tegap, dagu terangkat, dan senyum puas yang tak pernah benar-benar mencapai matanya. Kemeja sutranya yang mahal tampak licin di bawah cahaya. Sama licinnya dengan cara ia berbicara tentang pencapaian-pencapaiannya. Malam ini, ia sedang dalam performa terbaiknya, menyombongkan diri di hadapan tamu istimewa, ibunya sendiri, Ratih. Jadi, Bu, semua portofolio saham yang aku kelola naik 12% kuartal ini. Semua analis lain di firma meramalkan penurunan, tapi intuisi seorang Bayu Santoso tidak pernah salah. Katanya sambil memotong daging dombanya dengan gerakan yang teatrikal. Anakku memang yang paling hebat, sahut Ratih. Matanya berbinar penuh pemujaan. Sejak kecil kau sudah menunjukkan bakat jadi pemimpin. Ibumu ini tidak pernah ragu sedikitpun. Di seberang mereka, Alana hanya diam. Ia adalah sosok kontras di tengah kemewahan itu. Gaun katun sederhananya tampak biasa saja. Rambutnya diikat cepol seadanya. Dan tangannya yang merawat setiap sudut rumah ini hingga berkilau kini terlipat tenang di pangkuannya. Ia adalah sang sutradara di balik layar kesempurnaan ini, yang memasak hidangan istimewa itu, yang menata meja, yang memastikan vas bunga di sudut ruangan selalu terisi lili segar. Namun, perannya malam ini, seperti malam-malam lainnya, adalah menjadi penonton yang tak terlihat. Ia mengunyah makanannya perlahan. Rasa daging yang lezat itu terasa hambar di lidahnya. Selama 8 tahun pernikahan mereka, Alana telah belajar untuk menjadi bayangan. Ia menekan kecerdasannya, membungkam pendapatnya, dan mengubah dirinya menjadi kanvas kosong tempat Bayu melukiskan citra istri yang penurut dan suportif. Dulu, ia adalah seorang auditor yang menjanjikan di sebuah firma akuntan publik. Namun, Bayu, dengan bujuk rayu tentang kehidupan yang nyaman, memintanya berhenti. Untuk apa istriku bekerja? Tugasmu adalah mendukungku dari rumah. Alana, biar aku yang menaklukkan dunia untukmu. Begitu katanya dulu. Alana, yang dibutakan oleh cinta, setuju. Kini ia sadar, Bayu tidak ingin seorang mitra. Ia ingin sebuah piala yang bisa dipajang. Dan bukan hanya itu, Bu, lanjut Bayu. Nadanya semakin bersemangat. Aku baru saja memutuskan untuk masuk ke proyek properti baru. Proyek Cipta Sentosa. Skalanya masif. Apartemen. Pusat perbelanjaan. Keuntungannya akan melipat gandakan kekayaan kita dalam 3 tahun. Ratih bertepuk tangan pelan. Luar biasa. Kau memang punya mata elang untuk bisnis, Bayu. Bayu tersenyum lebar, lalu menoleh ke arah Alana, seolah baru menyadari keberadaannya. Bagaimana menurutmu, sayang? Sebentar lagi kau akan menjadi istri seorang taipan properti. Pertanyaannya bukanlah sebuah ajakan diskusi, melainkan sebuah pernyataan yang menuntut persetujuan. Hening sejenak. Alana menelan kunyahannya, lalu meletakkan garpunya dengan pelan di sisi piring. Ini adalah momen yang ia takuti sekaligus ia nantikan. Selama seminggu terakhir, ia diam-diam mempelajari proposal proyek Cipta Sentosa yang tergeletak di meja kerja Bayu. Naluri auditornya yang lama tertidur kini menjerit-jerit melihat angka-angka yang tidak masuk akal. Bayu, ucapnya pelan. Suaranya terdengar jelas di tengah keheningan. Apa kau sudah melihat laporan arus kas dan profil utang pengembangnya secara mendalam? Senyum di wajah Bayu langsung memudar. Ia menatap Alana dengan kening berkerut, seolah istrinya baru saja berbicara dalam bahasa asing. Apa maksudmu? Aku tidak sengaja melihat proposalnya, lanjut Alana, menjaga nada suaranya tetap tenang dan datar. Arus kas operasional mereka negatif selama 2 tahun terakhir.
Mereka menutupi biaya operasional dengan utang baru. Itu pola yang berbahaya. Seperti gali lubang tutup lubang. Raut wajah Ratih berubah masam. Ia melirik Alana dengan tatapan tidak suka. Alana, jangan ikut campur urusan suami. Tugasmu itu mendukung, bukan mempertanyakan. Bayu tertawa kecil. Tawa yang dipaksakan dan penuh nada meremehkan. Sayang, kau ini tahu apa tentang investasi skala besar? Ini bukan menghitung uang belanja bulanan. Ini dunia laki-laki. Kau urus saja menu makan malam besok. Ya. Rasa panas menjalari pipi Alana. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang telah lama ia pendam. Hinaan itu, yang disampaikan dengan nada manis di depan ibu mertuanya, terasa lebih tajam dari pisau. Namun, ia tidak akan mundur. Bukan kali ini. Aku mungkin tidak mengerti dunia laki-laki, jawab Alana, matanya menatap lurus ke mata Bayu. Tapi aku mengerti angka. Dan angka-angka di proposal itu berteriak, risiko tinggi. Beban utang mereka tidak sebanding dengan aset likuid yang mereka miliki. Jika suku bunga naik sedikit saja, perusahaan itu akan bangkrut. Keberanian Alana membuat Bayu terperangah. Belum pernah istrinya membantahnya seperti ini, apalagi di depan ibunya. Egonya yang setinggi langit terasa tercabik-cabik. Wajahnya memerah. Dari sekadar jengkel menjadi murka. Cukup. Bayu menggebrak meja. Gelas-gelas bergetar. Dan seisi ruangan tersentak kaget. Suaranya menggelegar. Penuh amarah yang tak terkendali. Kau pikir kau siapa? Hah? Berani-beraninya kau mempermalukanku di depan ibuku sendiri. Kau sengaja ingin membuatku terlihat bodoh, kan? Aku hanya mencoba. Mencoba apa? Mencoba menghancurkan reputasiku? Potong Bayu. Kini ia berdiri, menunjuk wajah Alana dengan telunjuknya yang gemetar. Dasar istri tidak tahu diuntung. Selama ini kau hidup enak dari uangku. Tinggal di rumah mewah ini. Memakai barang-barang mahal. Dan ini balasanmu. Menentangku. Alana tetap duduk. Punggungnya lurus. Matanya tak berkedip. Di dalam dirinya, sesuatu yang telah lama retak akhirnya pecah berkeping-keping. Bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya melihat suaminya apa adanya. Seorang pria kecil yang rapuh, yang membangun istananya di atas kesombongan dan rasa tidak aman. Bayu berjalan mondar-mandir seperti singa yang terluka. Napasnya terengah-engah. Ratih hanya bisa menatap ngeri. Tak berani ikut campur. Aku muak dengan pembangkanganmu. Seru Bayu. Matanya menyala-nyala. Ia berhenti di depan Alana. Menatapnya rendah. Malam ini kau tidur di gudang. Aku tidak mau melihat wajahmu di kamarku. Kau akan tidur di sana bersama tikus dan debu sampai kau sadar posisimu. Sampai kau bersujud meminta maaf padaku. Ancaman itu tergantung di udara. Kejam dan absolut. Bayu mengharapkan tangisan, permohonan, atau setidaknya raut ketakutan. Itulah yang selama ini ia dapatkan. Itulah yang memberinya kepuasan, perasaan berkuasa. Namun, yang ia dapatkan adalah sesuatu yang benar-benar di luar dugaannya. Alana menatapnya selama beberapa detik. Keheningan di antara mereka terasa memekakan telinga. Lalu, dengan ketenangan yang mengerikan, ia menarik napas pelan. Ia tidak menangis. Ia tidak memohon. Ia tidak menunjukkan secuil pun rasa takut. Ia hanya melipat serbet di pangkuannya, meletakkannya dengan rapi di samping piringnya yang belum habis. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata suaminya yang masih berkilat marah, dan mengucapkan satu kata yang akan mengubah segalanya. Oke. Suaranya tidak bergetar. Tidak ada nada sarkasme atau perlawanan. Itu adalah sebuah kata penerimaan. Sebuah persetujuan. Sebuah titik. Kemudian, ia berdiri dari kursinya, merapikan gaunnya, dan tanpa sepatah kata pun lagi, berbalik badan dan berjalan keluar dari ruang makan. Langkahnya mantap dan tidak tergesa-gesa. Ia berjalan melewati suaminya yang membeku karena terkejut dan ibu mertuanya yang melongo tak percaya, menuju pintu belakang yang mengarah ke gudang.
Pintu ruang makan berayun menutup di belakang Alana, meredam suara Bayu yang mulai berteriak frustrasi dan ibunya yang berusaha menenangkannya. Namun, Alana tidak lagi peduli. Suara-suara itu kini terdengar seperti dengungan dari dunia lain. Dunia yang sudah ia tinggalkan di balik pintu itu. Ia berjalan menyusuri lorong servis yang dingin, melewati dapur yang masih berantakan sisa persiapan makan malam, menuju pintu belakang. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah beban seberat 8 tahun pernikahan baru saja terangkat dari pundaknya. Di ruang makan, Bayu membeku di tempatnya. Rahangnya mengeras karena campuran amarah dan kebingungan. Jawaban, oke, yang singkat dan tenang dari Alana terasa lebih menampar daripada teriakan perlawanan. Itu adalah anomali, sebuah data yang tidak bisa diproses oleh otaknya yang terbiasa dengan kepatuhan. Anak kurang ajar. Dia pikir dia siapa? Desis Bayu, lebih pada dirinya sendiri. Ratih, ibunya, mendekat dan mengelus lengannya. Sudah, Bayu, biarkan saja. Mungkin dia hanya sedang lelah. Nanti juga kedinginan dan masuk sendiri untuk minta maaf. Kau sudah melakukan hal yang benar. Seorang istri harus tahu tempatnya. Kata-kata ibunya adalah bensin yang menyiram api egonya. Tentu saja, Alana hanya sedang menguji kesabarannya. Ia pasti akan menyesal. Bayu menarik napas dalam-dalam, menegakkan kembali bahunya yang sempat merosot. Ia merasa kembali berkuasa. Benar, Bu. Biar dia belajar pelajaran berharga malam ini, katanya dengan nada angkuh. Ia membanting pintu kamar tidurnya dengan keras. Suara yang bergema di seluruh rumah. Sebuah proklamasi kemenangan yang hampa. Ia merebahkan diri di ranjang king size yang empuk, yakin bahwa sebelum tengah malam, ia akan mendengar ketukan pelan di pintu dan suara memohon dari istrinya. Sementara itu, Alana sudah berada di luar. Udara malam yang sejuk menerpa wajahnya, terasa menyegarkan setelah suasana menyesakkan di dalam. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan aroma tanah basah dan bunga melati dari taman. Pintu gudang kayu yang reot ada di hadapannya. Ia meraih gagang logamnya yang dingin dan berkarat, lalu menariknya. Pintu itu berderit memprotes, seolah menyuarakan penderitaan benda-benda yang telah lama dilupakan di dalamnya. Aroma apak dan debu langsung menyergap indera penciumannya. Gelap dan pengap, sesuai dengan deskripsi Bayu. Tempat untuk tikus dan debu. Namun, saat Alana melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya, ia tidak merasakan takut atau hina. Sebaliknya, gelombang kelegaan yang luar biasa menyapunya. Di dalam kegelapan ini, tersembunyi dari tatapan menghakimi suaminya dan ibu mertuanya, ia akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri. Hukuman ini, ironisnya, adalah sebuah pembebasan. Matanya perlahan beradaptasi dengan kegelapan. Cahaya bulan yang menyusup melalui celah-celah di atap memberikan penerangan samar. Tumpukan perabotan lama yang ditutupi kain putih tampak seperti hantu-hantu dari masa lalu. Ada kursi goyang nenek Bayu, sepeda roda 3 milik keponakannya, dan tumpukan majalah interior dari tahun-tahun awal pernikahan mereka, penuh dengan mimpi-mimpi tentang rumah yang bahagia, mimpi yang kini telah membusuk bersama kertas-kertas yang menguning itu. Alih-alih menangis seperti yang mungkin diharapkan Bayu, Alana justru tersenyum tipis dalam gelap. Ia tidak datang ke sini untuk meratapi nasib. Ia datang untuk menjemputnya. Dengan gerakan yang pasti, ia berjalan ke sudut terjauh gudang, ke tempat tumpukan kotak-kotak kardus tua yang bertuliskan, dekorasi Natal. Ia berlutut dan menggeser 2 kotak teratas yang berat. Di baliknya, tersembunyi di dalam sebuah rongga di antara dinding dan lemari arsip yang rusak, terdapat sebuah tas ransel berwarna hitam. Tas itu tidak berdebu. Tas itu adalah anomali di tengah kekacauan. Sebuah benda dari masa kini yang sengaja disembunyikan di antara relik masa lalu. Ini adalah dana daruratnya. Bukan hanya uang, tapi sebuah paket pelarian lengkap yang telah ia siapkan dengan cermat selama 6 bulan terakhir. Setiap kali Bayu menghinanya, setiap kali ia merasa direndahkan, Alana tidak menangis. Ia merencanakan. Ia menyalurkan rasa sakitnya menjadi tindakan yang metodis dan terukur. Ia membawa tas itu ke tengah ruangan, duduk bersila di lantai yang dingin, dan membukanya.
Di dalamnya bukan hanya ada beberapa helai pakaian ganti. Di lapisan pertama, ada sebuah map plastik tebal berisi dokumen-dokumen paling vital, ijazah aslinya, akta kelahirannya, paspor, buku nikah mereka, dan salinan laporan keuangan Bayu yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, bukti-bukti pengeluaran ganjil dan transaksi mencurigakan yang pernah ia temukan. Di bawahnya, ada beberapa amplop tebal berisi uang tunai dalam berbagai pecahan, cukup untuk bertahan hidup selama beberapa bulan tanpa terlacak. Ada juga sebuah laptop lama yang sudah ia bersihkan dan amankan, sebuah powerbank yang terisi penuh, dan sebuah ponsel murah dengan kartu SIM baru yang belum pernah diaktifkan. Malam itu, Alana tidak tidur. Gudang itu menjadi kantor pusat operasinya. Ia menyalakan laptop. Sinarnya yang biru pucat menerangi wajahnya yang tenang dan fokus. Ia menghubungkan laptop ke internet menggunakan modem portabel kecil dari dalam tasnya. Langkah pertama, mengamankan masa depan. Ia masuk ke akun internet banking bersama mereka. Ia tahu persis berapa jumlah tabungan mereka hingga rupiah terakhir. Dengan tangan yang stabil, ia mengetikkan angka. Bukan seluruhnya. Hanya tepat 50%. Ia memindahkannya ke rekening rahasia atas nama gadisnya yang sudah ia buka beberapa bulan lalu di sebuah bank digital yang berbeda. Ia menghela napas, merasa sedikit bersalah, namun perasaan itu cepat hilang. Ini bukan pencurian. Ini adalah haknya. Ini adalah pesangon untuk 8 tahun pengabdian tanpa bayaran. Langkah kedua, membangun tembok. Ia membuka akun email anonim yang telah ia siapkan. Dari sana, ia mulai mengirimkan beberapa email yang telah ia tulis dan simpan dalam draft. Satu email, berisi ringkasan singkat namun padat tentang potensi penipuan dalam proyek Cipta Sentosa, dikirim ke Dewan Direksi Perusahaan Bayu. Email lainnya, berisi bukti-bukti penyalahgunaan fasilitas kantor oleh Bayu, lengkap dengan salinan tanda terima dan foto, dikirim ke Departemen SDM. Ia menjadwalkan email-email itu untuk terkirim tepat pada pukul 9 pagi besok. Langkah terakhir, menghilang. Ia membuka aplikasi taksi online di ponsel barunya, memesan sebuah mobil untuk menjemputnya di ujung jalan kompleks perumahan pada pukul 3 pagi. Jauh dari jangkauan kamera CCTV rumah mereka. Ketika semua tugasnya selesai, jam di laptop menunjukkan pukul 2.45 pagi. Alana menutup laptopnya. Ia tidak merasa lelah. Energi dari adrenalin dan kebebasan yang akan datang membuatnya tetap terjaga. Ia menatap sekeliling gudang sekali lagi. Tempat ini, yang dimaksudkan sebagai penjara untuk menghancurkan harga dirinya, justru menjadi saksi bisu kelahirannya kembali. Dari rumah utama, ia bisa mendengar dengkuran samar Bayu. Suaminya sedang tertidur lelap, bermimpi tentang kemenangan dan penaklukan. Ia tidak tahu bahwa di gudang yang gelap dan dingin, istrinya yang dianggap lemah dan bergantung, baru saja meledakkan fondasi dunia yang ia bangun dengan susah payah di atas arogansi. Malam tanpa penyesalan ini akan segera melahirkan pagi penuh perhitungan. Pukul 3:15 pagi. Angka-angka digital berwarna hijau di layar laptop Alana bersinar dalam kegelapan gudang, menjadi satu-satunya sumber cahaya selain bulan yang mengintip malu-malu dari celah atap. Di luar, dunia tertidur. Kompleks perumahan mewah itu sunyi senyap. Hanya suara jangkrik dan desau angin sesekali yang memecah keheningan. Dari rumah utama, dengkuran Bayu yang teratur dan berat masih terdengar sayup-sayup. Sebuah soundtrack monoton dari kehidupan yang akan segera Alana tinggalkan. Dengan gerakan yang efisien dan tanpa suara, Alana menutup laptopnya. Ia memasukkannya kembali ke dalam ransel hitamnya, menyusunnya dengan rapi di antara map berisi dokumen dan amplop-amplop uang. Ia memeriksa kembali setiap resleting, memastikan semuanya tertutup rapat. Ransel itu terasa berat di tangannya, bukan hanya karena isinya, tetapi karena bobot masa depan yang ia pikul di pundaknya. Namun, ini adalah beban yang ia pilih, beban yang terasa jauh lebih ringan daripada kehampaan yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia berdiri, meregangkan kakinya yang terasa sedikit kaku setelah duduk berjam-jam di lantai yang dingin. Ia menyapu pandangannya ke sekeliling gudang untuk terakhir kalinya. Tempat yang dimaksudkan sebagai sel isolasi, tempat penghinaan, kini terasa sakral. Disinilah, di antara perabotan usang dan kenangan yang dibuang,
Alana menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia tidak akan merindukan tempat ini, tetapi ia akan selamanya mengingatnya sebagai titik awal dari kebebasannya. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju pintu. Setiap gerakannya diperhitungkan. Ia mendorong pintu kayu itu dengan sangat perlahan, menahan napas saat engselnya yang berkarat mengeluarkan erangan pelan. Suara itu terdengar seperti pekikan di tengah kesunyian malam. Alana membeku sesaat, telinganya waspada, mendengarkan jika ada tanda-tanda pergerakan dari dalam rumah. Tidak ada. Hanya dengkuran Bayu yang terus berlanjut. Ia menghela napas lega dan menyelinap keluar, menutup pintu gudang di belakangnya dengan kelembutan yang sama. Ia tidak kembali ke rumah utama. Ia tidak ingin melihatnya lagi. Rumah megah itu, dengan pilar-pilar Romawi palsu dan taman yang terawat sempurna, kini tampak seperti sebuah mausoleum yang indah, sebuah makam bagi mimpi-mimpi dan harga dirinya. Ia berbelok, melintasi halaman belakang yang berumput, menuju gerbang samping yang jarang digunakan. Kakinya yang tanpa alas sepatu melangkah di atas rumput yang basah oleh embun. Sensasi dingin yang membuatnya merasa hidup dan sadar sepenuhnya. Gerbang samping itu tidak dikunci. Bayu, dalam arogansinya, tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu atau seseorang yang perlu dijaga di dalam. Keamanannya dirancang untuk mencegah penyusup dari luar, bukan untuk menahan seorang tahanan dari dalam. Alana membuka gerendelnya yang berat tanpa suara dan melangkah keluar ke jalan setapak di samping rumah. Kini ia berada di jalanan kompleks yang lebar dan lengang. Lampu-lampu jalan berwarna kuning pucat memandikan aspal dalam cahaya yang surreal. Rumah-rumah besar di sekelilingnya tampak seperti raksasa-raksasa yang tertidur. Disinilah ia menjalani peran sebagai Nyonya Santoso, tersenyum pada tetangga di acara barbeque, mengobrol basa-basi tentang sekolah anak-anak mereka, menyembunyikan memar-memar tak kasat mata di balik fasad keanggunan. Malam ini, ia meninggalkan peran itu untuk selamanya. Ia berjalan cepat, namun tidak berlari. Setiap langkahnya menjauhkannya dari masa lalu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu jika ia menoleh, ia mungkin akan melihat jendela kamar tidur mereka, tempat suaminya terbaring tanpa menyadari gempa bumi yang sedang mengguncang pondasi hidupnya. Alana tidak ingin merasakan keraguan sedikit pun. Keputusannya sudah final. Ia terus berjalan hingga tiba di pos keamanan utama di ujung jalan kompleks. Lampu di dalam pos tampak menyala, tetapi sang penjaga keamanan sepertinya tertidur di kursinya. Alana tidak melewatinya. Sebaliknya, ia berbelok ke sebuah jalan kecil yang lebih gelap beberapa meter sebelum pos, titik penjemputan yang telah ia tentukan. Jauh dari jangkauan kamera CCTV pos keamanan. Sambil menunggu, ia bersandar pada sebuah pohon palem yang ditanam di pinggir jalan. Dari dalam ranselnya, ia mengeluarkan ponsel lamanya, ponsel pintar mahal pemberian Bayu, sebuah alat kontrol yang disamarkan sebagai hadiah. Ia menatap layar gelapnya untuk terakhir kali. Di dalamnya ada ribuan foto, pesan, dan kenangan. Sebagian besar palsu. Dengan gerakan tegas, ia membuka casing belakangnya, mengeluarkan kartu SIM yang terhubung dengan namanya sebagai istri Bayu Santoso. Ia memegangnya di antara ibu jari dan telunjuknya. Benda kecil ini adalah rantai digital terakhir yang mengikatnya. Tanpa ragu, ia mematahkannya menjadi dua. Bunyi, klik, yang pelan terasa begitu memuaskan. Ia melemparkan kedua kepingan itu ke selokan di pinggir jalan. Kepingan itu lenyap ditelan kegelapan, sama seperti identitas lamanya. Tepat pada pukul 3 pagi, sepasang lampu depan mobil muncul dari tikungan. Cahayanya membelah kegelapan. Sebuah sedan berwarna gelap melambat dan berhenti tepat di sampingnya. Kaca jendela penumpang turun, menampakkan seorang pria parubaya dengan wajah lelah. "Mbak Alana?" tanyanya pelan. "Iya, Pak," jawab Alana. Ia membuka pintu belakang dan masuk. Interior mobil berbau pengharum ruangan aroma kopi. Sang sopir tidak banyak bertanya. Ia hanya menjalankan tugasnya. Alana memberinya alamat sebuah gedung apartemen sederhana di bagian kota yang lebih tua. Saat mobil mulai melaju, meninggalkan kompleks perumahan mewah itu di belakang, Alana mengaktifkan ponsel barunya. Layarnya menyala, bersih dari aplikasi pelacak atau kenangan buruk.
Ia memasukkan kartu SIM baru yang telah ia siapkan. Beberapa saat kemudian, sinyal bar muncul di sudut layar. Sebuah nomor baru. Sebuah kehidupan baru. Dari jendela belakang, ia bisa melihat gerbang megah kompleks perumahannya semakin mengecil, lalu hilang ditelan tikungan. Tidak ada rasa sedih. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah hamparan jalan raya di hadapannya, diterangi lampu-lampu kota yang menjanjikan fajar yang baru. Perjalanan menuju kebebasannya baru saja dimulai. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah tirai sutra yang tebal, melukiskan garis-garis emas di atas lantai marmer kamar tidur utama. Pukul 7 pagi, tepat saat alarm digital di nakas Bayu berbunyi dengan nada yang lembut dan progresif, dirancang untuk membangunkan tanpa guncangan. Bayu menggeliat di atas ranjang king size yang terasa begitu luas dan kosong. Ia mematikan alarm dengan satu gerakan malas, lalu merebahkan diri kembali, menatap langit-langit putih yang tinggi dengan senyum puas terukir di wajahnya. Ia menang. Perasaan itu mengalir di dalam dirinya seperti anggur yang mahal, hangat dan memabukkan. Semalam adalah puncak kemenangannya. Ia telah menunjukkan pada Alana siapa pemimpin dalam rumah tangga ini. Ia telah menarik garis yang tegas, dan kini, istrinya itu pasti sedang meringkuk di gudang yang dingin dan berdebu, merenungkan kesalahannya. Bayu membayangkan Alana dengan rambut acak-acakan, wajah kotor oleh debu, dan mata sembab karena menangis semalaman. Gambaran itu memberinya kepuasan yang aneh dan dalam. Ia yakin, sebentar lagi, Alana akan datang mengetuk pintu kamar, bersujud di kakinya, dan memohon maaf atas kelancangannya. Ini demi kebaikannya juga, gumam Bayu pada dirinya sendiri, seolah mencari pembenaran atas kekejamannya. Seorang istri harus belajar untuk menghormati dan mendukung suaminya, bukan malah mempermalukannya. Dengan penuh percaya diri, ia bangkit dari tempat tidur. Udara pagi terasa segar, dan ia merasa penuh energi. Ia berjalan ke kamar mandi mewah miliknya, melewati lemari pakaian Alana yang tertutup rapat. Biasanya, pada jam segini, Alana sudah menyiapkan pakaian kerjanya, kemeja yang sudah disetrika licin dan dasi yang serasi. Hari ini, ia harus memilihnya sendiri. Sedikit gangguan, tapi tak apa. Ini adalah bagian dari pelajaran untuk Alana. Ia bersiul kecil sambil menyikat giginya di depan cermin besar yang membingkai wastafel ganda dari Pualam. Pantulan dirinya menatap balik. Seorang pria sukses di puncak karirnya, rambut tertata rapi, rahang kokoh, dan mata yang bersinar dengan arogansi. Ia adalah raja di istananya, dan setiap orang di dalamnya harus tunduk pada aturannya. Setelah mandi air hangat dan mengenakan setelan jas termahalnya, ia berjalan menuruni tangga spiral yang megah. Aroma kopi yang biasanya sudah menyambutnya di pagi hari tidak ada. Dapur tampak sunyi dan kosong. Meja makan yang semalam menjadi arena pertempuran kini sudah bersih, tetapi tidak ada sarapan yang tersaji. Masih keras kepala, rupanya, desisnya. Rasa jengkel mulai merayapinya, tetapi ia segera menekannya. Tentu saja Alana masih mogok. Egonya pasti masih terluka. Bayu memutuskan untuk bersikap murah hati. Ia akan membuat kopinya sendiri pagi ini. Ia membuka lemari es, mengambil sekotak susu, dan menyeduh kopi dari mesin otomatis canggih yang dulu ia beli untuk memudahkan pekerjaan Alana. Saat ia sedang mengaduk kopinya, ibunya, Ratih, masuk ke dapur. Wajahnya tampak sedikit cemas. "Bagaimana, Bayu? Apa Alana sudah keluar dari gudang?" tanya Ratih dengan suara berbisik, seolah takut terdengar oleh orang lain. Bayu menyesap kopinya dengan tenang. "Belum, Bu. Biarkan saja. Dia butuh waktu untuk berpikir. Nanti juga dia sadar kalau sikapnya semalam itu salah besar." Ratih mengangguk, meskipun keraguan masih terlihat di matanya. "Kau yakin tidak keterlaluan, Nak? Semalaman di gudang." "Tidak ada yang keterlaluan, Bu," potong Bayu dengan tegas. "Ini namanya ketegasan. Ayah juga selalu mendidikku untuk menjadi pemimpin yang tegas, kan? Jika aku membiarkannya menginjak-injak kepalaku sekarang, selamanya dia tidak akan menghormatiku." "Ibu tenang saja.
sebentar lagi juga dia akan keluar dan meminta maaf. Keyakinan dalam suara Bayu menenangkan Ratih. Ia memang selalu memuja putranya itu, menganggap setiap tindakannya adalah cerminan dari kekuatan dan kecerdasan. Ya, kau benar. Anak itu memang harus diberi pelajaran, katanya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Bayu menghabiskan kopinya, lalu meletakkan cangkir di wastafel, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Ia melirik jam tangannya. Pukul 9:15. Ia harus segera berangkat ke kantor untuk rapat penting. Baiklah, aku rasa pelajarannya sudah cukup, kata Bayu dengan nada seorang raja yang akan memberikan pengampunan. Sebelum berangkat, aku akan memeriksanya. Mungkin aku akan mengizinkannya keluar jika dia sudah menunjukkan penyesalan. Ia berjalan dengan langkah mantap melewati ruang keluarga yang luas, menuju pintu belakang. Setiap langkahnya penuh dengan keyakinan palsu. Ia sudah menyusun skenario di kepalanya. Ia akan membuka pintu gudang. Alana akan menatapnya dengan tatapan memelas. Lalu ia akan berkata dengan nada dingin namun penuh wibawa, "Kau sudah siap untuk meminta maaf?" Dan Alana akan mengangguk sambil terisak. Skenario yang sempurna. Ia tiba di depan pintu gudang yang kusam. Pagi itu, pintu itu tampak sama seperti hari-hari lainnya. Tua, sedikit lapuk di bagian bawah, dan sunyi. Tidak ada suara apapun dari dalam. Tidak ada isak tangis. Tidak ada suara memohon. Pasti dia tertidur karena kelelahan menangis, pikir Bayu. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia meraih gagang pintu yang dingin. Tangannya terasa mantap, memegang kendali penuh atas situasi. Ia akan membuka pintu ini, mengakhiri drama kecil ini, dan kembali ke kehidupannya yang sempurna sebagai seorang suami yang dihormati dan seorang eksekutif yang sukses. Ia tidak tahu bahwa saat ia memutar gagang pintu itu, ia tidak sedang membuka pintu menuju kemenangan, melainkan membuka gerbang menuju reruntuhan dunianya. Gagang pintu yang dingin berputar di telapak tangan Bayu. Dengan satu dorongan penuh keyakinan, ia mendorong pintu kayu itu ke dalam. Engselnya yang berkarat menjerit protes. Sebuah suara melengking yang memecah keheningan pagi. Bayu melangkah melewati ambang pintu, matanya menyapu ke dalam ruangan yang remang-remang, siap untuk melontarkan kalimat merendahkan yang sudah ia siapkan. Senyum sinisnya masih tersungging, bibirnya sudah setengah terbuka. Namun, tidak ada kata yang keluar. Senyumnya membeku, lalu perlahan luntur dari wajahnya. Gudang itu kosong. Bukan hanya kosong dari sosok Alana yang sedang meringkuk memelas, tapi benar-benar kosong dari tanda-tanda kehidupan. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah-celah dinding dan atap kini tidak lagi menyoroti sosok yang menderita, melainkan hanya menari-nari di atas partikel debu yang berterbangan di udara, menciptakan pilar-pilar cahaya yang sunyi di tengah kekacauan barang-barang tua. "Alana," panggil Bayu. Suaranya terdengar aneh di telinganya sendiri. Kehilangan nada angkuh yang ia maksudkan. Suara itu terdengar ragu, menggema di ruangan yang sunyi. Hening. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Rasa jengkel mulai menggantikan rasa percaya dirinya. Ini pasti permainan konyol. Alana pasti bersembunyi di suatu tempat, berusaha memperpanjang drama ini untuk mendapatkan perhatian lebih. "Jangan main-main, Alana. Keluar sekarang," perintahnya. Kali ini dengan nada lebih keras, mencoba merebut kembali kendali yang terasa mulai lepas dari genggamannya. Ia melangkah lebih jauh ke dalam. Kakinya yang berbalut sepatu kulit mahal meninggalkan jejak di lantai yang tebal oleh debu. Matanya yang tajam memindai setiap sudut. Ia mengintip ke balik lemari arsip yang miring, menyingkirkan kain penutup dari sebuah sofa tua, bahkan menendang tumpukan koran lama. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di tengah-tengah lantai yang kotor, tergeletak sebuah objek yang bersih dan rapi, sebuah amplop coklat berukuran sedang. Amplop itu tidak berdebu, seolah baru saja diletakkan di sana. Posisinya tepat di tengah ruangan, mustahil untuk dilewatkan. Sebuah pementasan yang disengaja. Jantung Bayu mulai berdebar sedikit lebih cepat. Perasaan tidak enak yang samar mulai merayap di benaknya. Dengan langkah ragu, ia mendekati amplop itu dan berjongkok untuk mengambilnya.
Amplop itu tidak disegel dan terasa sangat ringan. Namun di dalamnya ada sesuatu yang kecil dan keras. Dengan jari-jari yang entah kenapa terasa sedikit gemetar, ia membuka penutupnya dan memiringkan isinya ke telapak tangannya. Dua benda jatuh. Yang pertama adalah sebuah cincin kawin emas polos. Cincin Alana. Cincin yang sama yang ia sematkan di jari manis Alana 8 tahun lalu di depan ratusan tamu, diiringi janji-janji setia sehidup semati. Kini, cincin itu tergeletak dingin di telapak tangannya. Kilaunya tampak redup di tengah cahaya remang gudang. Benda kedua adalah selembar kertas yang terlipat rapi. Napas Bayu tercekat di tenggorokannya. Ia membuka lipatan kertas itu. Di atasnya, tertulis beberapa kata dalam tulisan tangan Alana yang rapi dan elegan. Tulisan yang sama yang sering ia lihat di daftar belanjaan atau catatan pengingat. Namun, kali ini, kata-kata itu terasa seperti belati. Aku sudah selesai meminta maaf untuk hal yang bukan salahku. Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada tangisan yang tertuang dalam tinta. Hanya sebuah pernyataan yang dingin, lugas, dan final. Bayu membaca kalimat itu berulang-ulang, seolah otaknya menolak untuk memproses maknanya. Setiap kata menghantamnya seperti palu godam, meretakkan fondasi arogansi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ini bukan lagi drama. Ini bukan ancaman kosong. Ini adalah sebuah deklarasi kemerdekaan. Cincin di tangannya bukan lagi simbol ikatan, melainkan simbol pemutusan. Kepanikan, sebuah emosi yang hampir tidak pernah dirasakan Bayu, mulai mencengkeramnya dengan dingin. Gudang yang tadinya hanya terasa kosong, kini terasa menyesakan, seolah dinding-dindingnya merapat untuk menghimpitnya. Ia bergegas keluar, tersandung ambang pintu, kembali ke halaman belakang yang terang oleh sinar matahari. Dunia di luar tampak normal, rumput masih hijau, langit masih biru, tetapi dunia di dalam dirinya baru saja runtuh. Tangannya yang gemetar meraih ponsel dari saku jasnya. Ia membuka daftar kontak. Ibu jarinya bergerak dengan panik melewati nama-nama kolega bisnis dan teman-teman kelas atasnya, mencari satu nama, Alana, rumah. Ia menekan tombol panggil. Ia menempelkan ponsel ke telinganya. Jantungnya berdebar kencang selaras dengan nada tunggu. Ia mengharapkan suara Alana di seberang sana. Marah, menangis, apa saja, asalkan itu suaranya. Tapi yang terdengar hanyalah keheningan singkat, diikuti oleh suara operator wanita yang dingin dan impersonal. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Silakan periksa kembali nomor tujuan Anda. Tidak aktif. Bayu merasa darah surut dari wajahnya. Ia mencoba lagi, memastikan ia tidak salah menekan nomor. Hasilnya sama. Suara impersonal itu kembali mengulang kalimat yang sama. Kalimat yang kini terdengar seperti vonis. Ia berdiri terpaku di tengah halaman belakang rumahnya yang megah, di bawah langit pagi yang cerah. Ponsel masih menempel di telinganya, mendengarkan keheningan. Di telapak tangannya yang lain, cincin kawin Alana terasa seperti sepotong es, membakar kulitnya dengan dinginnya kenyataan. Alana tidak bersembunyi. Alana tidak sedang bermain-main. Alana telah pergi. Kepanikan adalah hal yang asing bagi Bayu. Selama hidupnya, ia adalah arsitek dari dunianya sendiri, membangun takdirnya dengan presisi, kekuasaan, dan kontrol. Emosi adalah kelemahan, dan kepanikan adalah kapitulasi total, sesuatu yang hanya dialami oleh orang-orang lemah yang menjadi korban keadaan. Namun kini, emosi yang hina itu mencengkeramnya erat-erat, meremas jantungnya hingga ia kesulitan bernapas. Ia berlari masuk dari halaman belakang, membanting pintu di belakangnya. Suara dentuman itu menggema di seluruh rumah yang sunyi, sebuah pekikan frustrasi yang tak terucap. "Bu! Ibu!" teriaknya. Suaranya serak. Ratih, ibunya, muncul dari ruang makan, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ada apa, Bayu? Kenapa kau berteriak? Apa Alana sudah?" "Dia tidak ada," potong Bayu. Kata-katanya keluar dengan cepat dan terputus-putus. Ia mengacak-acak rambutnya yang tadinya tertata sempurna, sebuah gestur yang tidak pernah ia lakukan. Dia pergi. Ponselnya tidak aktif.
Dia meninggalkan cincin kawinnya. Ia mengangkat telapak tangannya, menunjukkan cincin emas yang dingin itu kepada ibunya. Ratih menutup mulutnya dengan kaget. Matanya terbelalak. Pergi? Pergi kemana? Pasti dia ke rumah orang tuanya. Anak itu memang suka mengadu, kata Ratih. Nada suaranya langsung berubah menjadi menghakimi. Baginya, ini adalah kesalahan Alana, sebuah tindakan pembangkangan yang tidak bisa dimaafkan. Bukan, Bu. Ini berbeda, desis Bayu. Pikirannya berpacu, mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle yang mengerikan. Surat singkat itu, ponsel yang tidak aktif, kepergian yang sunyi di tengah malam. Ini bukan sekadar istri yang merajuk dan pulang ke rumah orang tuanya. Ini adalah penghilangan diri yang terencana. Aku harus melapor polisi. Polisi. Ratih memekik. Jangan gegabah, Bayu. Pikirkan reputasimu. Apa kata orang nanti jika mereka tahu istrimu kabur dari rumah? Ini akan menjadi skandal. Aku tidak peduli dengan skandal, bentak Bayu, kehilangan kesabarannya. Dia istriku. Dia pergi begitu saja. Ini tidak bisa dibiarkan. Namun, di balik amarahnya, ada motif lain. Melaporkan Alana sebagai orang hilang akan menempatkannya kembali di bawah kendalinya. Polisi akan mencarinya, dan ketika ia ditemukan, Bayu bisa memainkan peran sebagai suami yang cemas dan pemaaf. Ia bisa dengan mudah menyiratkan bahwa Alana sedang tidak stabil secara emosional, mungkin sedikit depresi. Cerita itu akan dengan mudah diterima oleh lingkaran sosial mereka. Alana yang rapuh, Bayu yang kuat dan sabar. Narasi itu akan melindunginya. Dengan secercah rencana di benaknya, sedikit dari rasa percaya dirinya yang lama kembali. Ia harus bergerak cepat. Ia harus mengumpulkan semua informasi yang ia bisa sebelum pergi ke kantor polisi. Mungkin Alana menggunakan kartu kredit? Mungkin ada transaksi aneh di rekening mereka? Aku ke ruang kerja dulu, katanya pada Ratih. Nadanya sudah lebih terkendali. Aku akan memeriksa beberapa hal. Ia melangkah cepat menuju ruang kerjanya yang megah. Sebuah ruangan berpanel kayu gelap dengan rak buku yang menjulang tinggi dan perabotan kulit yang mahal. Ini adalah pusat kekuasaannya, tempat ia membuat kesepakatan bernilai miliaran dan mengatur nasib banyak orang. Di sini, ia merasa tak terkalahkan. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk dan menyalakan laptopnya. Layar itu hidup dengan logo perusahaan tempat ia bekerja, sebuah pengingat akan status dan kekuatannya. Sambil menunggu sistemnya berjalan, pikirannya kembali menyusun strategi. Ia akan menelepon beberapa teman berpengaruh, memastikan laporan kehilangan ini ditangani dengan cepat dan diam-diam. Saat desktopnya muncul, sebuah notifikasi email kecil muncul di sudut kanan bawah layar. Notifikasi itu berasal dari aplikasi perbankan prioritasnya. Biasanya, ia mengabaikan notifikasi semacam ini, menganggapnya sebagai gangguan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Judul email itu formal dan mendesak. Notifikasi keamanan. Konfirmasi transaksi dana berjumlah besar. Jantung Bayu berdetak kencang. Transaksi besar? Ia tidak melakukan transaksi apapun pagi ini. Dengan jari yang sedikit kaku, ia mengklik notifikasi itu. Halaman email terbuka, menampilkan logo banknya yang elegan di bagian atas. Di bawahnya, ada rincian transaksi. Jenis transaksi, transfer dana antar bank, real time, rekening sumber, rekening bersama, Bayu Santoso Alana Putri rekening tujuan, Bank Swasta Nasional, AN Alana Putri Wijaya jumlah, 2.500.000.000 rupiah status, berhasil waktu transaksi, pukul 8.05 WIB. Bayu menatap angka itu. 2,5 miliar rupiah. Angka nol yang berderet itu seolah mengejeknya, menari-nari di depan matanya. Ia membaca ulang nama di rekening tujuan. Alana Putri Wijaya. Nama gadis Alana. Nama yang sudah lama tidak ia gunakan sejak mereka menikah. Otaknya yang tajam langsung bekerja, menghubungkan titik-titik dengan kecepatan kilat. Alana memiliki akses penuh ke rekening bersama mereka. Ia tahu semua kata sandi. Dan jumlah itu bukan angka yang acak.
Bayu dengan cepat membuka aplikasi perbankannya yang lain, memeriksa saldo rekening bersama mereka sebelum transaksi itu terjadi. Saldo awalnya adalah 5 miliar rupiah. Alana telah mengambil tepat setengahnya. Tidak kurang, tidak lebih. Hingga ke rupiah terakhir. Udara seolah tersedot keluar dari ruangan. Ruang kerja yang tadinya merupakan benteng kekuasaannya kini terasa seperti penjara. Ini bukan tindakan seorang istri yang kabur dalam keputusasaan. Ini adalah eksekusi yang dingin dan diperhitungkan. Transaksi dilakukan pada pukul 8:05, tepat saat bank mulai beroperasi. Dilakukan secara online, bersih, dan legal. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membantahnya. Ini, yang pertama. Ini bukan sekadar kepergian. Ini adalah pemisahan aset. Pukulan pertama Alana tidak ditujukan pada hatinya, tetapi pada pilar utama kesombongannya, kekayaannya. Alana tidak melarikan diri sebagai korban yang tak berdaya. Ia pergi sebagai seorang wanita yang telah mengamankan masa depannya sendiri, menggunakan sistem yang Bayu pikir hanya ia yang bisa kuasai. Rencananya untuk melapor ke polisi kini tampak konyol dan naif. Bagaimana ia bisa melukiskan Alana sebagai wanita yang tidak stabil secara mental jika Alana baru saja melakukan manuver keuangan yang begitu cerdas dan tepat? Laporan itu akan menjadi bumerang. Semua orang akan tahu bahwa istrinya tidak hanya meninggalkannya, tetapi juga mengambil setengah dari kekayaan mereka dalam prosesnya. Bayu bersandar di kursinya. Laptop masih menyala di hadapannya. Angka 2,5 miliar itu seolah membara di layar. Ia merasa mual. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa wanita yang selama ini ia anggap sebagai properti, sebagai aksesori cantik yang bergantung padanya, ternyata memiliki pikiran dan rencana sendiri. Rencana yang telah dipersiapkan dengan sangat baik, tersembunyi di balik senyum lembut dan kepatuhan diamnya. Kepanikan yang tadi ia rasakan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dan lebih dalam. Itu adalah rasa takut. Takut akan apa lagi yang telah Alana siapkan. Jika ini baru pukulan pertama, seberapa dahsyat pukulan-pukulan berikutnya? Bayu menatap layar, tetapi yang ia lihat bukan lagi angka, melainkan wajah istrinya. Wajah yang kini tampak seperti wajah orang asing yang cerdas dan berbahaya. Rasa mual itu tidak kunjung hilang. Bayu masih terpaku di kursi kulitnya, tetapi ruang kerja yang biasanya memberinya rasa kuasa kini terasa seperti ruang interogasi. Setiap sudut gelap seolah menyembunyikan mata yang mengawasi. Setiap bayangan seolah berbisik tentang kegagalannya. Angka 2,5 miliar di layar laptopnya bukan lagi sekadar angka. Itu adalah nisan dari pernikahannya. Sebuah monumen dingin untuk arogansinya sendiri. Ia mencoba untuk berpikir jernih. Mencoba memanggil kembali sosok Bayu Santoso yang tenang dan penuh perhitungan. Pria yang bisa mengubah krisis menjadi peluang. Tapi sosok itu tidak datang. Yang ada hanyalah gema dari kepanikan dan ketakutan yang terus berputar di kepalanya. Alana telah merencanakan ini. Berapa lama? Berbulan-bulan? Bertahun-tahun? Setiap senyum patuh, setiap anggukan diam, setiap cangkir kopi yang disiapkannya di pagi hari. Apakah semua itu hanyalah topeng, sebuah sandiwara panjang yang menyembunyikan pisau yang sedang diasah? Pikirannya melayang pada percakapan mereka semalam. Penolakan Alana terhadap investasinya. Cara Alana menatapnya dengan mata yang jernih, seolah bisa melihat langsung ke dalam kebohongannya. Ia mengira itu adalah pembangkangan. Ternyata, itu adalah peringatan terakhir. Peringatan yang ia abaikan dengan sombong. Tiba-tiba, dering telepon di atas mejanya memecah keheningan yang menyesakkan. Bukan ponselnya, melainkan telepon rumah dengan jalur khusus yang terhubung langsung ke kantornya. Jantungnya melonjak ke tenggorokan. Pukul 10 pagi. Seharusnya ia sudah berada di kantor, memimpin rapat dewan direksi. Ketidakhadirannya pasti sudah menimbulkan pertanyaan. Dengan tangan yang terasa berat, ia mengangkat gagang telepon. Bayu di sini, katanya, berusaha keras agar suaranya terdengar normal dan berwibawa, meskipun di dalam dirinya sedang terjadi badai. Pak Bayu, selamat pagi. Ini saya, Hermawan, dari HRD. Herman, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia.
Seorang pria parubaya yang kaku dan selalu mengikuti prosedur. Kenapa Hermawan yang meneleponnya? Bukan sekretarisnya atau salah satu anggota timnya? Ini di luar kebiasaan. Ya, Hermawan. Ada apa? Tanya Bayu. Firasat buruk mulai merayap di punggungnya seperti laba-laba beracun. Terdengar helaan napas berat di seberang sana. Mohon maaf mengganggu, Pak. Ada situasi yang sangat mendesak dan sensitif yang perlu saya sampaikan. Bapak sedang bisa bicara dengan leluasa. Tentu saja, jawab Bayu, meskipun jantungnya berdebar semakin kencang. Katakan saja. Baik, Pak. Tadi malam, sekitar pukul 2 pagi, beberapa anggota Dewan Direksi dan saya pribadi menerima sebuah email anonim. Email anonim. Kata-kata itu menggantung di udara. Bayu merasa darahnya mendingin. Hermawan melanjutkan. Suaranya terdengar hati-hati dan tanpa emosi. Email ini berisi beberapa lampiran yang terus terang, sangat meresahkan. Lampiran tersebut berisi tuduhan serius terhadap Bapak. Tuduhan apa? Desis Bayu. Rahangnya mengeras. Ini pasti kerjaan orang iseng atau kompetitor yang ingin menjatuhkan saya. Jangan didengarkan. Kami juga berharap begitu, Pak. Tapi lampirannya sangat spesifik, kata Hermawan. Ada beberapa file audio. Isinya adalah rekaman percakapan, yang tampaknya direkam di lingkungan pribadi. Dalam rekaman itu, suara yang sangat mirip dengan suara Bapak terdengar melontarkan ancaman dan pelecehan verbal yang cukup parah. Dunia Bayu seakan berhenti berputar. Rekaman suara? Pelecehan verbal? Kilasan dari semua kata-kata kasarnya kepada Alana selama bertahun-tahun melintas di benaknya. Umpatan saat makanannya tidak sesuai selera, bentakan saat Alana mempertanyakan keputusannya, dan puncaknya, kalimat-kalimat kejam yang ia lontarkan semalam. Itu pasti rekayasa. Bantahnya, suaranya sedikit bergetar. Teknologi sekarang sudah canggih, suara bisa dipalsukan. Itu salah satu kemungkinan yang sedang kami pertimbangkan, Pak. Jawab Hermawan dengan tenang. Namun, bukan hanya itu. Email tersebut juga melampirkan salinan pindaian dari beberapa dokumen. Tanda terima, faktur, dan catatan transfer bank yang menunjukkan adanya penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Secara spesifik, terkait dengan proyek properti di Sentul yang Bapak ajukan sebagai biaya operasional lapangan, bulan lalu. Pukulan itu telak menghantamnya. Proyek properti di Sentul. Investasi, yang menjadi sumber perdebatan dengan Alana semalam. Investasi bodong yang ia coba tutupi dengan dana perusahaan. Alana tahu. Tentu saja dia tahu. Dia pasti melihat dokumen-dokumen itu saat Bayu dengan ceroboh memintanya merapikan berkas-berkas di ruang kerja. Ia menganggap Alana terlalu bodoh untuk mengerti. Sebuah kesalahan fatal. Hermawan. Bayu memulai. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia ingin membantah, ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu. Tapi ia tahu, semuanya sia-sia. Alana tidak akan bertindak tanpa bukti yang tak terbantahkan. Seolah mengerti keheningan Bayu, Hermawan melanjutkan dengan nada yang lebih formal. Pak Bayu, mengingat beratnya tuduhan ini dan bukti awal yang dilampirkan, Dewan Direksi telah mengadakan rapat darurat pagi ini. Dengan sangat menyesal, saya harus memberitahukan bahwa Dewan telah memutuskan untuk menonaktifkan Bapak dari semua jabatan dan tanggung jawab di perusahaan, efektif segera. Dinonaktifkan. Diskors. Kata itu lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Uang bisa dicari lagi. Tapi reputasi, jabatan, kekuasaan, itulah napas hidupnya. Itulah identitasnya. Investigasi internal penuh akan segera dimulai, lanjut Hermawan. Kami mohon kerja sama Bapak sepenuhnya. Untuk sementara waktu, akses Bapak ke sistem perusahaan akan dibekukan, dan kami akan mengirimkan kurir untuk mengambil aset perusahaan seperti laptop dan mobil dinas hari ini. Ini, yang kedua. Pukulan yang menghancurkan pilar kedua dari dunianya. Karirnya. Sumber dari segala kesombongannya. Alana tidak hanya menyerang dompetnya. Dia membakar habis reputasinya. Email anonim yang dikirim pukul 2 pagi,
tepat saat Alana sedang dalam perjalanan menuju kebebasannya. Setiap langkah telah diperhitungkan dengan presisi seorang ahli strategi. Bayu tidak lagi mendengar apa yang dikatakan Hermawan. Suara di telepon itu terdengar berdengung dari kejauhan. Yang ia dengar hanyalah gema dari kata-katanya sendiri semalam. Malam ini kau tidur di gudang. Sampai kau bersujud meminta maaf padaku. Dan jawaban Alana yang singkat dan dingin. Oke. Jawaban itu ternyata bukanlah tanda kepasrahan, melainkan sebuah pelatuk yang ditarik. Sementara ia tidur nyenyak dalam kemenangannya yang semu, Alana sedang melancarkan serangan balik yang menghancurkan seluruh kerajaannya. Wanita yang ia sebut tidak tahu diuntung, wanita yang ia anggap hanya beban, ternyata adalah Algojo yang diam-diam telah mempersiapkan tiang gantungan untuknya. Gagang telepon terlepas dari genggamannya yang lemas. Jatuh ke pangkuannya dengan bunyi pelan. Di seberang sana, Hermawan masih berbicara, tetapi bagi Bayu, sambungan itu sudah terputus. Ia menatap kosong ke depan, ke dinding ruang kerjanya yang dipenuhi plakat penghargaan dan foto-foto dirinya bersama orang-orang penting. Semua itu kini terasa seperti pajangan di sebuah museum tentang kehidupan orang lain. Kehidupan yang baru saja berakhir. Jauh dari rumah megah yang kini menjadi reruntuhan emosional bagi Bayu, di sebuah sudut kota yang sibuk dan anonim, Alana duduk di depan jendela sebuah apartemen studio yang sederhana. Sinar matahari sore menembus kaca, menerangi ruangan kecil yang bersih dan tertata rapi. Tidak ada perabotan kulit yang mahal atau lantai marmer yang dingin. Hanya ada sebuah sofa kain yang nyaman, meja kayu kecil, dan rak buku yang mulai terisi. Di atas meja, sebuah laptop menyala, menampilkan serangkaian angka dan bagan yang rumit. Bau kopi yang baru diseduh menguar di udara, bercampur dengan aroma kebebasan yang manis. Alana menyesap kopinya, matanya menatap lalu lintas di bawah, tetapi pikirannya tidak berada di sana. Ia tidak merasakan gelombang kemenangan atau luapan balas dendam. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan menenangkan. Kelegaan. Kelegaan yang terasa seperti embusan napas pertama setelah terlalu lama menyelam di bawah air. Selama 8 tahun, ia telah menahan napas, hidup dalam tekanan konstan di dasar lautan kesombongan suaminya. Kini, ia akhirnya bisa bernapas lega di udaranya sendiri. Pikirannya melayang kembali, bukan pada malam yang dingin di gudang, tetapi jauh sebelumnya, ke awal mula dari semua ini. Flashback. 10 tahun yang lalu, Alana Putri Wijaya bukanlah seorang ibu rumah tangga yang pendiam. Ia adalah salah satu lulusan terbaik dari Fakultas Ekonomi Universitas ternama, dengan spesialisasi akuntansi forensik. Ia memiliki otak yang tajam seperti silet, mampu melacak anomali keuangan yang paling tersembunyi sekalipun, menemukan jejak penipuan di antara ribuan baris data yang membosankan. Ia dicintai oleh para profesornya dan direkrut oleh salah satu firma audit terbesar bahkan sebelum ia lulus. Di sanalah ia bertemu Bayu Santoso, seorang manajer muda yang ambisius dan karismatik. Bayu terpesona oleh kecerdasan Alana. Pada awalnya, ia memuji ketajamannya, mengagumi kemampuannya. Mereka adalah pasangan yang serasi, 2 bintang yang sedang naik daun. Namun, setelah mereka menikah, kekaguman itu perlahan berubah menjadi persaingan, dan kemudian menjadi ancaman di mata Bayu. Ia tidak tahan jika istrinya lebih cemerlang darinya. Ia tidak mau pulang ke rumah dan mendengar tentang prestasi Alana yang bisa menyaingi prestasinya. Ia menginginkan seorang permaisuri, bukan seorang mitra tanding. Dengan manipulasi yang halus, ia mulai meracuni kepercayaan diri Alana. Pekerjaanmu itu membuatmu stres, sayang, katanya suatu malam. Lihat kantung matamu. Aku menghasilkan lebih dari cukup untuk kita berdua. Kenapa kamu tidak istirahat saja? Fokus merawatku dan keluarga kita nanti. Awalnya Alana menolak, tetapi tekanan itu terus datang, dibungkus dengan selubung cinta dan kepedulian. Akhirnya, demi kedamaian rumah tangga, Alana mengalah. Ia mengundurkan diri dari pekerjaan yang ia cintai. Kematian profesionalnya adalah awal dari kematian pribadinya. Perlahan tapi pasti, Bayu membentuknya menjadi sosok yang ia inginkan. Seorang istri yang patuh, diam, dan bergantung sepenuhnya padanya.
Identitas Alana sebagai akuntan forensik yang brilian terkikis, digantikan oleh peran sebagai manajer rumah tangga yang tidak dibayar dan tidak dihargai. Namun, otak yang tajam tidak bisa begitu saja dimatikan. 2 tahun lalu, setelah pertengkaran hebat di mana Bayu menyebutnya tidak berguna selain menghabiskan uang, sesuatu di dalam diri Alana tersadar. Malam itu, setelah Bayu tertidur, ia membuka laptop lamanya. Dengan jantung berdebar, ia mulai mencari pekerjaan freelance di bidang akuntansi secara online, menggunakan nama gadisnya. Awalnya hanya proyek-proyek kecil, dikerjakan diam-diam saat Bayu di kantor atau saat ia sudah tidur. Perlahan, ia membangun kembali jaringannya, mengasah kembali keterampilannya yang sempat tumpul. Uang yang ia hasilkan ia simpan di rekening rahasia. Itu bukan sekadar tabungan, itu adalah dana pelarian. Titik baliknya terjadi beberapa bulan yang lalu. Bayu, dengan arogansi khasnya, melemparkan setumpuk berkas ke meja makan. Aku pusing melihat ini. Bantu aku rapikan. Ya, urutkan saja berdasarkan tanggal. Perintahnya, seolah meminta Alana merapikan cucian. Berkas-berkas itu terkait dengan proyek properti di Sentul. Bagi Bayu, itu hanyalah tumpukan kertas yang membosankan. Bagi Alana, itu adalah sebuah peta kejahatan. Matanya yang terlatih langsung menangkap kejanggalan. Faktur yang digelembungkan, tanda terima dari perusahaan fiktif, alur dana yang jelas-jelas merupakan bentuk penggelapan untuk menutupi kerugian investasi pribadi Bayu. Ia terkejut. Bukan karena suaminya seorang penipu, tetapi karena kecerobohannya. Bayu begitu meremehkannya hingga ia menyerahkan bukti kejahatannya sendiri ke tangan seorang ahli. Sejak saat itu, Alana mulai mengumpulkan amunisi. Setiap kali Bayu membentaknya, ia diam-diam menyalakan perekam suara di ponselnya. Setiap kali Bayu meninggalkan dokumen penting tergeletak, ia memindainya dengan aplikasi di ponsel. Ia tidak lagi melihatnya sebagai suaminya, melainkan sebagai sebuah kasus. Perdebatan di meja makan malam itu bukanlah tentang Alana yang tidak sopan. Itu terjadi karena beberapa jam sebelumnya, Bayu, yang panik karena investasinya yang gagal akan segera terbongkar, memohon pada Alana untuk meminjamkan uang dari warisan orang tuanya. Ketika Alana menolak, Bayu berubah menjadi marah. Ia tidak tahu bahwa Alana tahu persis untuk apa uang itu akan digunakan, untuk menutupi jejak kejahatannya. Penolakan Alana untuk menjadi kaki tangan dalam kejahatannya itulah yang memicu amarah Bayu di depan ibunya. Perintah untuk tidur di gudang bukanlah hukuman. Itu adalah sebuah hadiah. Itu adalah pembenaran terakhir yang Alana butuhkan. Bukti tak terbantahkan bahwa di mata Bayu, ia lebih rendah dari seorang pelayan. Itu adalah lampu hijau untuk menjalankan rencana yang telah ia siapkan dengan sangat matang. Kembali ke masa kini, Alana mengalihkan pandangannya dari jendela, kembali ke layar laptopnya. Yang terpampang di sana bukanlah berita tentang kejatuhan Bayu atau skandal di perusahaannya. Ia tidak tertarik pada itu. Balas dendamnya bukanlah tujuan akhir. Itu hanyalah alat untuk mencapai kebebasan. Di layarnya, terpampang sebuah proposal bisnis yang hampir rampung. Judulnya, Firma Konsultasi Keuangan, Aura, Aliansi untuk Restitusi o Advokasi. Sebuah firma yang didedikasikan untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, khususnya para wanita, untuk mengamankan aset mereka, melacak dana yang disembunyikan pasangan, dan membangun kembali kemandirian finansial mereka. Pengalamannya sendiri telah menjadi cetak biru untuk misi hidupnya yang baru. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Pintu gudang itu telah tertutup selamanya. Di hadapannya kini terbentang sebuah pintu baru, pintu kantornya sendiri. Dan kali ini, ia akan memasukinya bukan sebagai korban, tetapi sebagai pendiri. Keheningan setelah panggilan telepon dari Hermawan terasa lebih memekakan daripada teriakan manapun. Bayu duduk terdiam. Gagang telepon masih tergeletak di pangkuannya. Di luar jendela, dunia berjalan seperti biasa. Mobil-mobil berlalu lalang, daun-daun bergoyang ditiup angin, tetapi di dalam ruang kerjanya, sebuah kerajaan telah runtuh tanpa suara. Kata, dinonaktifkan, terus terngiang di telinganya.
Setiap suku katanya adalah palu godam yang menghancurkan fondasi identitasnya. Ia bukan lagi Bayu Santoso, sang direktur yang disegani. Ia kini hanyalah Bayu, seorang pria yang sedang diselidiki. Pintu ruang kerja terbuka pelan, dan ibunya masuk dengan wajah cemas. Bayu, siapa yang menelepon? Kenapa wajahmu pucat sekali? Bayu mengangkat kepalanya. Matanya kosong. Kantor. Jawabnya lirih. Mereka menonaktifkan aku. Ratih terkesiap. Tangannya menutup mulut. Untuk sesaat, ekspresi keibuan yang tulus muncul di wajahnya. Apa? Kenapa? Apa ini ada hubungannya dengan Alana? Dia mengirim email, kata Bayu. Suaranya datar, tanpa emosi. Dia mengirim semua bukti. Rekaman suaraku, dokumen-dokumen proyek Sentul, semuanya. Wajah Ratih berubah dari kaget menjadi panik, tetapi bukan kepanikan seorang ibu yang mengkhawatirkan putranya. Itu adalah kepanikan seorang wanita sosialita yang melihat dunianya terancam. Ya Tuhan, Bayu, apa kata orang nanti? Reputasi kita. Bagaimana dengan arisan ibu? Cicilan mobil? Liburan kita ke Eropa bulan depan. Rentetan pertanyaan itu keluar begitu saja, menunjukkan prioritasnya yang sebenarnya. Bukan nasib putranya, melainkan hilangnya status dan kemewahan. Mendengar itu, sesuatu di dalam diri Bayu retak. Selama ini, ia hidup untuk memenuhi ekspektasi ibunya, untuk membangun citra keluarga Santoso yang sempurna dan berkuasa. Dan kini, di saat ia jatuh, yang ibunya khawatirkan hanyalah fasad yang akan runtuh. Aku tidak tahu, Bu, jawabnya dingin, berdiri dari kursinya. Mungkin ibu bisa bertanya pada Alana jika ibu berhasil menemukannya. Rasa putus asa mulai digantikan oleh percikan amarah yang familiar. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia adalah Bayu Santoso. Ia akan melawan. Ia akan menyewa pengacara terbaik, menuntut Alana atas pencemaran nama baik, dan membalikan keadaan ini. Kontrol harus kembali ke tangannya. Ia menyambar ponselnya dan menghubungi nomor Pramono, seorang pengacara korporat ternama yang terkenal licin dan mahal, tipe orang yang bisa membuat hitam menjadi putih. Pram, ini Bayu, katanya begitu telepon tersambung. Nadanya dibuat setenang mungkin. Aku butuh bantuanmu. Situasi darurat. Bayu menceritakan semuanya, tentu saja dengan versinya sendiri. Ia melukiskan Alana sebagai istri yang tidak stabil secara emosional, yang mencuri uangnya dan kini mencoba menghancurkan karirnya dengan bukti-bukti yang dipelintir. Pramono mendengarkan dengan sabar di seberang sana. Ketika Bayu selesai, ada jeda sejenak. Bayu, kata Pramono akhirnya, suaranya terdengar serius. Aku akan jujur padamu sebagai teman. Posisi kau sangat lemah. Apa maksudmu lemah? Bentak Bayu. Dia merekamku secara ilegal di rumahku sendiri. Itu melanggar privasi. Di mata hukum, rekaman KDRT verbal yang dilakukan oleh korban seringkali bisa diterima sebagai bukti, terutama dalam kasus perceraian. Jelas Pramono dengan tenang. Dan soal dokumen keuangan itu, apakah isinya akurat? Bayu terdiam. Bayu? Desak Pramono. Ya. Aku Bayu dengan enggan. Kalau begitu, kau dalam masalah besar. Bukan hanya masalah rumah tangga, tapi bisa menjurus ke ranah pidana. Jika perusahaan memutuskan untuk menuntutmu atas penggelapan dana, Alana bahkan tidak perlu menjadi saksi utama. Dokumen itu sudah cukup berbicara. Pramono berdeham. Saranku, jangan coba melawannya di pengadilan. Cobalah bernegosiasi. Cari dia, minta maaf, dan tawarkan kesepakatan damai. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan apapun yang tersisa. Minta maaf? Bernegosiasi? Kata-kata itu terasa seperti racun di lidah Bayu. Ia tidak pernah meminta maaf. Ia adalah pihak yang selalu benar. Menutup telepon dengan kasar, ia merasakan gelombang keputusasaan yang baru. Bahkan pengacaranya pun tidak berpihak padanya. Ia harus menemukan Alana. Bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk memaksanya menghentikan semua ini. Ia mulai menelepon orang tua Alana.
Halo, Tante. Sapanya. Suaranya dibuat secemas mungkin. Apakah Alana ada di sana? Kami bertengkar sedikit, dan dia pergi dari rumah. Aku sangat khawatir. Suara ibu Alana terdengar panik. Tidak ada, Bayu. Alana tidak ada di sini. Ya Tuhan, ada apa sebenarnya? Apa kamu menyakitinya lagi? Lagi, kata itu menusuknya. Jadi, Alana selama ini mengadu pada orang tuanya. Tentu saja tidak, Tante. Ini hanya salah paham. Dalih Bayu. Tapi ia tahu usahanya sia-sia. Panggilan itu berakhir dengan Ibu Alana yang menangis dan mengancam akan datang ke Jakarta untuk mencari putrinya. Ia mencoba menghubungi teman-teman dekat Alana. Segelintir orang yang masih berhubungan dengannya. Jawabannya sama. Tidak ada yang tahu di mana Alana berada. Mereka semua terdengar dingin dan menjaga jarak. Seolah mereka sudah tahu sisi lain dari dirinya. Alana tidak hanya pergi. Ia telah membakar semua jembatan yang menghubungkan Bayu dengannya. Ia seolah lenyap di telan bumi, meninggalkan Bayu terisolasi di pulaunya yang sedang tenggelam. Sore itu, kurir dari kantor datang mengambil laptop dan kunci mobil dinas. Bayu menyerahkannya dalam diam, merasa seperti seorang raja yang dilucuti dari mahkota dan jubahnya di depan umum. Malam harinya, rumah besar itu terasa kosong dan menakutkan. Ratih, ibunya, sudah pergi ke rumah salah seorang kerabatnya. Tidak tahan berada di tengah aura negatif dan ketidakpastian. Bayu ditinggal sendirian. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain. Jejak kakinya menggema di lantai marmer. Keheningan yang dulu ia nikmati sebagai tanda kekuasaannya atas domain ini kini menjadi siksaan. Ia berhenti di depan pintu gudang. Pintu yang sama yang ia perintahkan untuk menjadi penjara bagi istrinya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Ruangan itu gelap dan berbau apek. Tidak ada apa-apa di sana, kecuali kenangan akan jawaban singkat Alana. Oke. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu Santoso merasa takut. Bukan takut kehilangan uang atau jabatan. Itu adalah ketakutan yang lebih mendasar. Ketakutan akan kesendirian. Ketakutan bahwa wanita yang ia anggap tidak berarti sama sekali ternyata adalah satu-satunya pilar yang menopang dunianya. Dan kini, pilar itu telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Tembok kesombongannya telah runtuh, dan di baliknya, yang tersisa hanyalah puing-puing penyesalan.